Halo teman-teman, kemarin kan banyak beredar isu ya bahwa Sri Mulyani mengincar pajak dari pedagang eceran ya, pedagang eceran hingga makanan dan minuman ya. Ini banyak sekali dibahas. Gue sendiri baru sempat bikin videonya nih ya, bahwa eh, ada isu Sri Mulyani sedang mengejar pajak dari para pedagang eceran atau UMKM kira-kira gitulah ya. Gue sih melihat ini isu yang biasa-biasa saja ya. Yang namanya semua orang pengusaha ya wajib bayar pajak ya, termasuk pedagang eceran maupun bukan eceran. UMKM maupun bukan UMKM itu sama, semua kita tuh mesti bayar pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Namun persepsi yang dimunculkan oleh berita-berita ini adalah seolah-olah kalau lu orang miskin bakal dipajakin gitu loh ya. Padahal enggak seperti itu ya. Tapi coba kita lihat teman-teman ya. Kita lihat beritanya. Dan lagi-lagi DJP justru malah menyesatkan diri sendiri ya. Kalau gue lihat dari sini ya. Ini adalah berita dari Detik ya. Detik.com ya. Jadi berita nasional ini ya. Sri Mulyani incar pajak pedagang eceran hingga usaha makanan dan minuman. Ini serius ini kan. Luar biasa ini ya beritanya ya. Gila banget ini serius. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Menkeu Sri Mulyani akan mengincar pedagang eceran serta usaha makanan minimum dalam pengawasan pajak 2026. Oh, 2026. Sektor ini dinilai rawan aktivitas shadow ekonomi yang berpotensi mengerus penerimaan negara. Nah, apa lagi ini definisi shadow ekonomi ini ya? Sampai hari ini shadow ekonomi masih belum jelas apa definisinya dan apa hubungannya dengan pedagang eceran. Wah, nggak nyambung ini kalau gini. Coba kita lihat. Pemerintah akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow ekonomi yang tinggi seperti pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan. Ini nggak nyambung ini Sri Mulyani ini. Ini feeling gua nggak nyambung ini. Jadi mungkin kalau di kepala kita yang namanya shadow ekonomi kan adalah ekonomi underground ya, ekonomi yang main kotor ya kayak mungkin dagang narkoba, mungkin pijit plus plus atau mungkin judi online dan sebagainya ya. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata definisinya Sri Mulyani ini shadow ekonomi adalah pedagang-pedagang kecil yang eceran yang selama ini tidak terpantau pajak gitu ya. Termasuk pedagang emas ya, pedagang emas yang di level bawah gitu ya juga termasuk mungkin ya serta perikanan. Perikanan ya terus terang ini juga masalah ya karena perikanan tuh mainnya kalau nggak salah banyakkan main tunai ya. Kemudian duitnya juga gede ya. Tetapi memang ini shadow ekonomi menurut gua masuk nih kalau emang definisi shadownya begitu ya. Ini masuk nih karena dunia perikanan memang belum sepenuhnya terjangkau oleh pajak. Fenomena shadow ekonomi menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak. Banyak pelaku usaha beroperasi tanpa izin. Nah, ini betul. Nah, oh jadi begitu definisi dari shadow ekonomi ya, bukan ekonomi yang brengsek seperti narkoba ya. Ternyata usaha yang tidak berizin atau usaha yang tidak terjangkau pajak kira-kira gitu ya. Tidak tercatat dalam sistem hingga mengandalkan transaksi tunai yang sulit dilacak. Ya betul. Ya, transaksi tunai yang sulit dilacak ini betul ya. Oke, untuk menutup celah tersebut, strategi pajak 2026 memasukkan agenda khusus pengawasan shadow ekonomi. Sejak 2025, pemerintah telah menyusun kajian pemetaan program peningkatan kepatuhan serta analisis intelijen guna mendukung penegakan hukum terhadap WP berisiko tinggi. Oke. Langkah konkret lainnya adalah integrasi NPWP ke NIK. Oke, 1 Januari 2025 melalui Cortex ya, yang kacau balau, yang sampah, betul-betul sampah itu Cortex ya. Pemerintah juga melakukan canvassing aktif untuk mendata WP yang belum terdaftar serta menunjuk entitas luar negeri sebagai pemungut PPN. Pengawasan terhadap dagang eceran, usaha makanan dan minuman, dan sektor lain dalam shadow economy ditujukan untuk mengejar target penerimaan pajak yang sampai 2.357 triliun ya. Ini akan menjadi target yang terlalu ambisius atau naik 13,5%. Memang segila itu sih pemerintahan tahun depan ya. Total penerimaan negara ditargetkan 3.100 triliun ya, tumbuh 9,8% dibanding tahun lalu. Menurut gue ini terlalu ambisius dan terlalu percaya diri dan justru ambisiusnya ini akan dibantu dengan aparat kepolisian yang justru akan menghancurkan diri dia sendiri si Sri Mulyani ini ya. Rumahnya sudah dijarah sebentar lagi. Kalau dia nggak hati-hati, dia bisa jadi korban sama seperti
si siapa Sahroni dan lain-lain ya. By the way, Sri Mulyani belum minta maaf sampai gue bikin video ini ya. Oke, eh jadi intinya di sini nggak ada bantahan ya, tidak ada bantahan sama sekali. Tetapi di Instagramnya DJP ada bantahan. Nah ini adalah Instagramnya DJP ini ya. Coba gua putar lagi. Ini adalah Instagramnya DJP yang gua dikirimin orang juga ya. Nah, jadi DJP bikin Instagram, benarkah pemerintah akan pajaki pedagang kecil nih ya? Faktanya tidak benar kata DJP ini ya. Faktanya tidak benar. Ini benarkah pemerintah akan pajaki pedagang kecil ya? UMKM jangan khawatir katanya Ditjen Pajak ya. Kawan pajak, pemerintah selalu berkomitmen melindungi usaha kecil tidak dikenakan PPh untuk omset kurang dari 15 juta per tahun. 500 juta per tahun ya. Nah, di sini blunder yang pertama. Oke, di sini di blunder yang pertama. Pedagang kecil atau usaha kecil itu menurut definisi hukum undang-undang itu adalah orang yang punya omset di bawah 4,8 miliar setahun ya. Di bawah 4,8 miliar setahun itu adalah UMKM, menengah kecil, mikro kecil gitu ya. Nah, dia dia justru memplesetkan menjadi kalau di bawah 500 juta per tahun lu tidak kena pajak gitu ya, lu dilindungi. Ini salah persepsinya. Ini kan seolah-olah lu ngajarin anak kecil yang sudah paham sebenarnya tapi lu bohongin dia gitu loh. Jadi orang jadi tidak respect kalau cara main lu begini gitu loh. Jadi lu malah memberikan sebuah pemahaman yang kita tahu ini salah, nggak seperti itu yang benarnya gitu loh. Yang benar adalah UMKM itu omset di bawah 4,8 M itu kena pajak gitu. Kalau di bawah 500 juta tidak kena pajak itu betul. Tetapi lu memplesetkan seolah-olah UMKM itu seluruhnya nggak kena pajak. Padahal yang lu maksudkan UMKM itu adalah yang di bawah 500 juta saja. Jadi ini menyesatkan pikiran kita semua ya. Bahkan di level DJP aja membuat pemberitaan yang bukannya mengedukasi malah menyesatkan. Kemudian yang berusaha ditertibkan pemerintah adalah shadow economy, yaitu aktivitas ekonomi bernilai besar, namun belum masuk sistem resmi. Penertiban shadow economy tentunya bukan untuk membebani pedagang kecil, melainkan untuk memberikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan negeri. Oke, kita kembali ke tadi di sini ya. Kan ini ditulis nih ya. Ini ditulis di dalam nota keuangan APBN ya. Pengawasan terhadap pedagang eceran, usaha makanan minimum dan sektor lain dalam shadow economy. Di sini nggak disebutkan harus pedagang besar ya. Jadi memang faktanya detik.com betul gitu loh bahwa memang di nota keuangan 2026 itu pedagang eceran tertulis dengan jelas ya. Tidak dimaksudkan seperti ini harus yang pengusaha besar bernilai besar enggak juga. Ini adalah persepsi pribadi si DJP, orang media sosialnya DJP. Sedangkan di nota keuangannya tidak ngomong seperti itu. Gitu ya. Kita lihat komentarnya. Komentarnya lagi nih ya. Pajak DPR nggak diposting. Aduh. Apakah konteks kalian bermasalah siang ini? Ya, semua orang masih tahu ya. Memang sesampah itu konteksnya. Stop bayar pajak kata orang ini. Stop bayar pajak. Waduh, jangan dong. Option pajak 66% kendaraan dihapuskan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak digital hapuskan. Oke. Di Cortex buat impersonate-nya tiba-tiba menghilang. Ya betul ya, memang sekacau itu Cortex ini ya. Oke, kita lihat beritanya si DJP ini ya. Kita klik kanan di sini nah. Perlindungan UMKM. Pemerintah selalu berkomitmen melindungi UMKM. Omset di bawah 500 juta tidak kena PPh. Ini betul, ini betul. Tetapi nggak begitu yang dimaksudkan di dalam nota keuangan. Nota keuangan 2026 APBN mengatakan pedagang eceran tuh. Tertulis jelas nih, pedagang eceran, usaha makan minuman, dan sektor lain dalam shadow economy. Tertulis dengan jelas di sini ya. Pedagang eceran UMKM bukan? Ya UMKM gitu ya. Nah, jadi detik.com tidak salah mempersepsikan itu. Justru DJP yang salah mempersepsikan APBN gitu ya. Membuat narasi-narasi seperti ini seolah-olah kita semua ini bodoh gitu ya. Seolah-olah kita semua ini tinggal dicokokin informasi seperti ini gitu. Padahal masyarakat sudah tahu, lu tuh nggak begitu maksudnya. Siapa yang disasar? Fokus pemerintah adalah memperluas basis pajak melalui penertiban shadow economy, yaitu aktivitas ekonomi bernilai besar yang masih berada di luar sistem resmi negara. Shadow economy ini berbeda dengan usaha kecil yang telah jelas dilindungi oleh ketentuan perpajakan. Oke. Contoh dari shadow economy adalah usaha yang melebihi 500 juta per tahun tapi belum terdaftar. Itu kan pedagang eceran, kampret, anjing. Itu kan pedagang eceran namanya. Memangnya omset 1M bukan pedagang eceran? Memang omsetnya 2M bukan dagang eceran? Masih eceran, Bos. Masih eceran, Bos. Dagang 3M, 4M aja masih eceran, Bos.
Ya betul dong, detik.com betul. Jadi salah ini si DJP ini. Kampret bener. Perdagangan bernilai tinggi yang tak dilaporkan. Ini betul, gue setuju nih. Tapi siapa yang lu maksudkan? Siapa yang lu maksudkan? Bernilai tinggi itu setinggi apa yang lu maksudkan? Dagang apa itu barangnya? Dagang emas. Dagang emas. Gua dengar ya pedagang emas ya. Rumahnya itu berlapis-lapis pintunya. Dan transaksinya semuanya pakai cash. Bagaimana lu mau bongkar shadow ekonominya? Gimana caranya? Sektor ekonomi besar, tapi belum masuk sistem administrasi pajak. Ya seperti apa contohnya? Contohnya apa, Bos? Kenapa harus ditertibkan agar adil dan merata? Gue setuju ya. Beban pajak tidak hanya untuk yang taat, gue setuju. Tambahan penerimaan untuk pembangunan, setuju. Pelaku usaha dapat akses pembiayaan dan perlindungan hukum, enggak juga ya. Shadow economy enggak perlu begituan ya. Bisa disimpulkan, penertiban shadow economy bukan untuk membebani pedagang kecil. Tadi kata lu, pedagang di atas 500 juta. Yang di atas 500 juta itu masih kecil loh. 1M, 2M itu masih kecil loh. Untung paling berapa duit, berapa persen. Paling 10%, 5% loh. Itu belum bayar gaji karyawan dan sebagainya gitu loh. Jadi salah persepsi nih DJP nih. UMKM tetap dilindungi. Tai kucing lu UMKM dilindungi. UMKM itu adalah yang di bawah 4,8 M. Sedangkan dia di sini mengacu kepada UMKM yang di bawah 500 juta. Kalau lu di atas 500 juta, ya nggak terlindungi juga sih. Tujuan adalah keadilan dan keberlanjutan pembangunan. Gue setuju ya tujuannya seperti ini ya. Cuman sayang sekali di lapangan tidak seindah drama Korea ya. Tidak seindah yang kita bayangkan. Masih banyak oknum-oknum petugas pajak yang berkeliaran, yang masih terus berusaha untuk ibaratnya memeras ya, memeras wajib pajak di level terutama yang level menengah dan ke bawah ya. Kalau level atas ya nggak usah diharapin ya. Kalau mau ngejar shadow ekonomi, aduh, mau ngejar shadow ekonomi gimana caranya ya? Aduh, Sri Mulyani, Sri Mulyani. Yang paling gampang, solusi yang paling tepat itu adalah dimulai dari transparansi. Semua pertemuan petugas pajak dengan wajib pajak wajib direkam oleh kedua belah pihak dan disimpan oleh kedua belah pihak supaya tidak dusta di antara kita, supaya semuanya terang benderang, semuanya terbuka, semuanya jelas apa adanya, tidak ada korupsi, tidak ada bagi-bagi duit, tidak ada otak-atik hukum, semuanya jelas, semuanya transparan. Kalau dia mau. Tapi kalau Sri Mulyani sendiri tidak mau, Instagram Sri Mulyani aja tidak boleh dikomentar orang sekarang. Gimana mau transparan? Ah, tai kucing lah. Oke, teman-teman sampai jumpa. Semoga terbantu.